Kembali lagi sama saya, Jeok Brewok dalam Breaking Super News. Berita terkini dari Super Teens Nusantara. Setelah pandemi corona melanda, berbagai macam kesulitan terjadi di mana-mana. Namun, hal yang kerap diperbincangkan adalah krisis identitas atau bahasa kerennya identity crisis. Identity crisis ini dialami oleh siapa saja, terutama para remaja. Seperti yang bisa kita saksikan sekarang. Seperti apa yang terlihat di sini, para remaja telah menjadi korban bertengkar, ketidakjujuran, kesepian, kebosanan, kemalasan, kehilangan harapan, tidak disiplin, dan tidak hormatan kepada orang tua. Kita juga sudah terhubung dengan rekan kami, Arthur Anderson, Kota Super Teens Jakarta, untuk informasi selengkapnya. Bisa dijelaskan apa yang sedang terjadi? Halo, rekan Arthur. Halo, apa suara saya dengar? Baik, Jawab dan pemirsa di rumah sekalian, bisa lihat di belakang saya ya, sudah terdapat dua saudara kembar yang sedang bercekcok. Ya, baik. Baik, saya mendapatkan informasi bahwa mereka sudah berkelahi dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Mohon untuk para pemirsa di rumah untuk berdamai dengan keluarga agar hal seperti ini tidak terjadi. Itu saja dari malam hari ini. Saya Arthur Anderson melaporkan dari. Bener banget sih, ngalamin banyak banget struggle selama pandemi ini. Tapi di tengah semua kekacauan yang sedang terjadi, tidak ada satu pun yang dapat menentukan siapa diri kita sesungguhnya. Karena satu identitas yang penting adalah identitas kita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, kita semua memiliki identitas di dalam Tuhan. Tapi pasti masih ada banyak identitas kita di dalamnya. Kira-kira apa lagi ya? Acara selanjutnya, Super Teens Talk Nusantara, My Identity. Saksikan acara ini hanya di Super TV. Halo, selamat sore semuanya, teens seluruh Nusantara. Wow, ini sebenarnya luar biasa ya, bisa lihat Zoom di sini yang ada 500 partisipan seluruh Nusantara ya. Saya sangat-sangat semangat sama Sonia, sama istri saya, kita berhormat ya, dan mohon saya sharing bahasa Indonesia hari ini. Dan sebenarnya saya tidak biasa sharing di dalam bahasa Indonesia, tapi buat Super Teens, saya mau kasih yang super dari saya. Jadi saya akan sharing hari ini di dalam bahasa. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang nggak bisa mengerti, mohon maaf bahwa semua saya. Okay. Jadi hari ini saya semangat ya, karena ini topik yang sangat menarik. Topik ini tentang identitas. Jadi saya mau share screen dulu.
Sebentar ya, saya share slides dulu. Ya, ini topik yang waktu sharing yang saya sebenarnya pikir banyak tentang topik ini. Sebentar ya, demi coba saya screen share lagi. Sebentar. Okay, where is my? Okay, ada. Okay, bisa lihat ya my slides. Awesome. Apakah identitas itu? Nah, kalau misalnya saya tanya kalian, siapakah kamu? Siapakah kamu? Mungkin kamu balas, nama saya ini. Tapi kalau saya tanya lagi, ya, tapi kamu siapa? Mungkin kamu balas, saya anak dari papa namanya ini atau ibu ini. Tapi saya tanya lagi, kamu siapa? Mungkin kamu katakan saya siswa di sekolah, atau kalau nanti kerja mungkin kamu bilang saya seorang dokter, atau saya seorang teacher, pelajar, saya seorang mekanik, engineer. Gimana caranya ya yang paling baik bisa menjawab pertanyaan itu ya? Siapakah kamu? Apa artinya identitas? Identitas adalah salah satu hal dasar di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa identitas. Identitasmu adalah apa yang membuat kamu menjadi dirimu sendiri, memberi kamu harga diri dan nilai khusus. Identitas juga memberikan kamu tujuan. Bayangkan ya, hidup tanpa harga diri atau nilai kudus. Nggak mungkin hidup seperti itu. Makanya setiap orang di dalam dunia ini mau cari atau membuat sendiri identitasnya. Setiap orang membutuhkannya. Dan semua orang mencari dan membangun citra atau identitas diri mereka. Kalian di sini kalian semua di dalam proses pembentukan identitas. Setiap budaya sebenarnya di dalam dunia mendorongnya kita untuk mencari identitas, walaupun kita mungkin tidak sadar ini. Baik di Amerika atau Inggris, di mana saya bertumbuh, atau di dalam Indonesia, setiap budaya mendorong dan memaksakan dan menyelami identitas kita. Walaupun banyak perbedaan di antara dari tempat, tapi itulah yang terjadi. Dalam zaman modern saat ini, zaman sekarang, orang mencari identitas dalam karir, prestasi, mungkin social media, sosmed, mungkin di TikTok atau Instagram, mungkin di dalam orientasi seksual, mungkin di dalam cara fashion atau baju. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa saat seorang menjadi Kristen. Kamu memiliki identitas yang lebih aman, lebih membumi, lebih tahan lama, bisa mengatasi tantangan, dan lebih memuaskan daripada identitas yang lain yang kamu bisa temukan di dunia ini. Itu yang saya mau jelaskan lebih hari ini. Kamu punya identitas yang tidak dapat digoyahkan apapun atau siapapun. Identitas tersebut tidak naik atau turun berdasarkan kesuksesan atau kegagalan Anda, atau berdasarkan apa yang orang pikirkan atau katakan tentang Anda. Wow, luar biasa ya identitas ini. Dengan identitas ini, kamu punya salah satu jangkar, an anchor di dalam hidupnya. Sesuatu menopang kamu pada saat-saat sulit. Itu adalah identitas Kristen.
Luar biasa enggak Super Teens identitasnya ini? Tidak seperti identitas yang orang cari dalam dunia ini. Jadi hari ini saya ingin kita belajar tentang bagaimana kita membentuk identitas dan mengapa identitas Kristen begitu luar biasa, begitu menakjubkan. Jadi kita mulai dengan Alkitabnya. Dan saya mau baca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 3, terus 11 sampai 15. Yohanes 10, saya akan baca dari Alkitabnya. Mari kita baca ya. Yohanes 10. Dengan sungguh-sungguh saya katakan kepada Anda, orang-orang Farisi, siapapun yang tidak memasuki kandang domba di dekat gerbang, tetapi memanjat masuk dengan cara lain, adalah pencuri dan perampok. Yang masuk melalui pintu gerbang adalah gembala domba. Penjaga gerbang membukakan pintu untuknya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dia memanggil dombanya sendiri menurut namanya dan menuntunnya keluar. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dengan upahan bukanlah gembala dan tidak memiliki domba-dombanya. Jadi ketika dia melihat serigala datang, dia meninggalkan dombanya dan melarikan diri. Kemudian serigala menyerang kawanannya dan menyebarkannya. Pria itu melarikan dia karena dia upahan dan tidak mempedulikan domba-dombanya. Saya adalah gembala yang baik. Aku tahu dombaku dan dombaku mengenalku. Sama seperti Bapa mengenalku dan aku mengenal Bapa, dan aku menyerahkan nyawaku untuk dombanya. Wow, itu yang Yesus katakan kepada kita. Ada 3 hal ya yang kita bisa pelajari tentang identitas kita sebagai seorang Kristen. 3 hal saya mau kita pelajari. Nomor 1, kita adalah domba. Nomor 2, kita diberi nama, diberi nama. Dan 3, kita ditebus. We are redeemed, bahasa Inggris. Kita ditebus. Oke, kita mulai ya dengan nomor 1. Kita adalah domba. Nah, ini sesuatu yang kita lihat sering kali di dalam Alkitab, bahwa kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Dan sebenarnya awalnya saya tidak suka gagasan ini menjadi domba. Jika ide ini membuat kamu semangat, saya mungkin akan berpikir, mungkin ada yang salah dengan kamu ya. Kalau kamu semangat menjadi domba, mungkin ada yang salah juga dengan kamu ya. Karena domba itu bukanlah hewan yang paling cerdas dan menarik dalam dunia. Kenapa Yesus bilang kamu adalah harimau? Wah, saya lebih suka itu Yesus, harimau. Tapi kenapa domba ya? Kenapa domba? Itu yang Yesus katakan. Faktanya, domba sama sekali tidak berdaya dan sepenuhnya bergantung pada gembala mereka. Mereka mudah tersesat, mereka tidak dapat mencari makanan sendiri, mereka butuh seorang gembala. Mereka nggak bisa mandiri. Seorang gembala yang bisa merawat mereka. Di dalam saat zaman modern ini, sekarang, kebanyakan orang tidak suka ide ini. Tidak suka ide menjadi domba. Karena untuk bergantung pada orang lain yang kasih mereka identitas, itu sesuatu yang tidak populer sebenarnya. Buat saya bertumbuh di dalam keluarga Asia, tetapi dalam budaya yang sangat-sangat Western. Karena saya dibesarkan di Inggris. Dan dari kecil selalu mencari identitas dalam pencapaian saya, di dalam achievement.
Di sekolah, saya ingin menemukan identitas saya dalam mengerjakan ujian dengan baik. Dan saya belajar sangat keras. Dan waktu saya berhasil dengan baik, saya merasa sangat-sangat baik tentang diri saya sendiri. Tetapi saya masih ingat waktu saya melakukan ujian GCSE, ya di Inggris, GCSE waktu umurnya kira-kira 15-16. Setelah ujian kimia, dan saya sebenarnya benci kimia, chemistry. Aduh, saya nggak bisa kimia, saya nggak suka kimia. Saya masih ingat waktu setelah ujian itu GCSE, saya merasa saya melakukan ujian sangat-sangat buruk ya. Sehingga aku merasa seperti orang yang paling tidak berguna di dalam dunia. Saya merasa saya gagal total. Gagal pada diri sendiri dan keluarga saya. Kenapa ya? Kenapa saya merasa begitu ya? Mungkin karena identitas saya waktu itu di dalam pencapaian saya. Saya juga mencoba cari identitas saya dalam apa yang orang dipikirkan tentang saya. Teman-teman di sekolah misalnya. Jadi saya akan mencoba pakai baju yang keren dan mencoba bertingkah keren. Saya mau menjadi orang cool supaya orang bisa lihat saya, bisa pikir, wah ini orang yang sangat-sangat kerennya. Dan saya masih ingat, bahkan saya bawa skateboard umur kira-kira 13 saya suka skateboarding. Dan saya bawa skateboard ke sekolah dan saya melakukan semua trik-trik di dalam sekolah di depan teman-teman saya. Tapi kenapa ya? Kenapa saya peduli begitu banyak tentang bagaimana orang pikir tentang saya? Jauh di lubuk hati saya mau orang lain menghargai saya. Waktu saya menyelesaikan sekolah dan mulai bekerja untuk membangun image dan identitas saya coba menjadi sukses di dalam kerja. Tetapi waktu saya membandingkan diri saya dengan orang lain, saya selalu merasa usaha saya tidak pernah cukup. Usaha saya tidak pernah cukup. Saya selalu merasa ada yang kurang. Jadi rasanya sia-sia. Atau saya merasa hampa. Kalian tahu ya, di dalam budaya barat, di dalam Western culture, identitas dunia adalah kemampuan orang untuk membuat perbedaan dengan kemampuan sendiri. Untuk mencapai sesuatu, menjadi berbeda, menjadi unik. Dan kamu mencari hal di dalam dirimu yang menurut kamu membuatmu unik. Dan jadinya kamu menjalankan hidup kamu begitu. Kamu harus cari sesuatu unik di dalam hati kamu dan menjadi itu. Coba kamu perhatikan, waktu identitas diri didasarkan pada pencapaian dan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menemukan rasa harga diri yang aman. Kalau kita fokus kepada pencapaian dan identitas di sana, kita tidak akan pernah bisa cari rasa harga diri yang aman. Kenapa? Karena itu melelahkan, itu exhausting. Itu semua tergantung kemampuan kita, usaha kita untuk cari identitas diri sendiri, dan tidak pernah ada titik di mana kita dapat mengatakan itu cukup, bahwa kita telah mencapai segalanya dan tidak lagi membutuhkan validasi. Nggak mungkin bisa sampai posisi itu. Selalu ada orang lain yang ada lebih sukses yang kita bisa membandingkan kita kepada. Dan jika kamu gagal mencapai pengharapan kamu, maka kamu akan merasa hancur dan kecewa, tidak berharga. Jadi, bagaimana menjadi domba bisa membantu? Kenapa ini solusinya? Menjadi domba. Mengapa Yesus bilang kita sesuatu yang kita harus pahami?
Menjadi domba artinya kita tidak mandiri. Kita tidak mampu menciptakan jati diri kita sendiri. Kita sadar bahwa identitas diri kita tidak datang dari kita, dari prestasi kita, atau dari keluarga kita. Tetapi kita membutuhkan orang lain untuk memberikannya kepada kita. Kami membutuhkan seorang gembala. Identitas kita di luar kemampuan kita dan di keluarga kita. Identitas kita dari Tuhan. Waktu kita benar-benar melihat bahwa kita adalah domba yang dengan mudah teralihkan dari satu hal ke hal lainnya, dengan mudah tersesat, kita dapat melihat bahwa kita benar-benar aman, dicintai, dan terlindungi saat kita bersama gembala kita. Wow. Kita harus terima dan bersyukur kita menjadi domba Kristus. Karena gembala yang memberikan nama kita benar-benar adalah luar biasa. Oleh karena Kristus, kita diberi nama, diberi identitas. Ini poin nomor 2 saya. Kita diberi nama. Yesus memanggil kita dengan nama yang luar biasa. Sonia sama saya, istri saya, kita memiliki seorang putra bernama Oliver. Ini Oliver di sini. Dan kami memberikan nama ini sebelum dia lahir. Kita kasih nama Oliver. Dan sebelum dia menjadi Oli, yang kita kenal sekarang, kita udah kasih namanya begini. Dan setelah kita terus memanggilnya Oli, coba tebak. Dia tahu itu namanya dia sekarang. Dia menjadi Oli. Jika saya mengatakan Oli, dia akan melihat ke atas dan tunggu buat saya mengatakan sesuatu. Karena dia tahu itu nama dia. Tuhan memberi kita nama dan dia memanggil kita dengan nama itu bahkan sebelum kita bertobat dan menjadi itu. Kamu tahu dari sains, research science telah membuktikan bahwa jika kita memanggil seorang dengan nama negatif, berulang kali, orang itu akan mulai berpercaya bahwa diri dia seperti sebutan negatif itu dan akan mulai bersikap seperti itu. Sebenarnya saya percaya kebalikannya juga benar. Jika kita menyebut seseorang dengan nama yang positif, orang itu akan menerima nama-nama itu dan menjadi itu. Bahkan jika mereka pada awalnya sulit percaya itu. Tuhan menamai kita hal-hal yang baik. Dia kasih nama kepada orang Kristen, kepada kita yang luar biasa. Dia menyebut kita nama yang hebat. Dia bilang kita adalah ciptaan yang indah. Saya mau share beberapa ayat-ayat dari Alkitab yang bicara tentang nama yang Yesus kasih dia. Dari Mazmur 139, saya baca. Untuk Anda menciptakan keberadaan saya yang terdalam, Anda menyatukan saya di dalam rahim ibu saya. Aku memuji kamu karena aku dibuat dengan penuh rasa takut dan ajaib. Pekerjaanmu luar biasa. Aku tahu betul itu. Wow, itu yang Mazmur bilang tentang kita sebagai orang created by Tuhan, oleh Tuhan. Dia juga menyebut kita mahakaryanya, masterpiece. Di dalam buku Efesus 2, saya bacakan ini. Karena kita adalah hasil karya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Di dalam bahasa Inggris, hasil karya Tuhan di dalam bahasa Inggris adalah masterpiece. Kalian di sini Super Teens
adalah masterpiece dari Tuhan. Wow, pikirkan tentang itu ya. Saya mau lanjut. 1 Petrus 2 bilang ini, tetapi Anda adalah orang-orang pilihan, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, milik khusus Allah, agar Anda dapat menyatakan pujian dari Dia yang memanggil Anda keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang indah. Wow, apakah kalian Super Teens percaya bahwa kalian adalah ini? Wow, kita harus percaya ini bagaimana Tuhan lihat kita. Saya lanjut, Yohanes 15, ayat 15. Aku tidak lagi memanggilmu hamba, karena seorang hamba tidak tahu urusan tuannya. Sebaliknya, aku telah menyebutmu sebagai teman. Untuk semua yang kupelajari dari Bapakku telah aku sampaikan kepadamu. Yesus memanggil kita sebagai teman, bukan hamba. Wow, kita domba, tapi kita juga teman. Wow, luar biasa. Akhirnya, Mazmur 27, saya mau sharing ini juga. Dia menerima kita, bahkan ketika keluarga kita sendiri tidak menerima kita. Meskipun ayah dan ibuku meninggalkanku, Tuhan akan menerima saya. Wow, inilah kami. Beginilah cara gembala melihatmu dan memanggil namamu. Ini adalah nama-nama yang diberikan Tuhan kepada kalian. Apakah kalian percaya bahwa itulah identitas kalian Super Teens? Apakah kalian percaya itu? Ketika kamu tahu bahwa orang yang paling hebat di alam semesta, satu-satunya orang yang benar-benar penting melihat kamu seperti ini, maka itu akan mengubah cara kamu memandang diri sendiri dan di mana kamu menemukan harga diri dan nilaimu di mata Tuhan. Kadang-kadang kita sangat peduli tentang apa yang dipikirkan teman-teman kita di sekolah misalnya, tentang apa yang teman-teman di sekolah pikir tentang kita. Dan kita mendambakan persetujuan mereka, approval. Kita cari approval dari teman-teman lebih dari yang sebenarnya kita mau dari Tuhan. Kalau kita seperti ini, kita tidak akan pernah aman dengan identitas asli kita. Inilah mengapa identitas Kristen begitu kuat. Karena kamu tidak perlu lagi membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kamu adalah orang yang berharga. Dan kamu tidak perlu lagi membuktikan kepada orang tua dan keluargamu bahwa kamu adalah orang yang berharga dan perlu dihargai. Orang yang membuatmu, yang membentukmu, yang memanggilmu dengan namanya telah mengatakan bahwa kamu adalah masterpiece, mahakaryaku, dan kamu adalah hadiahku untuk dunia ini. You are my gift to this world. Bukan karena kita begitu luar biasa, bukan karena kita cerdas, tapi karena Tuhan melihat kita seperti itu. Begitulah cara Tuhan melihat kamu. Kamu adalah muridnya. Kamu kesayangan Tuhan. Pengertian ini sangat merdekakan saya. Itu membebaskan saya untuk benar-benar bisa menikmati pekerjaan saya. Karena saya tahu bahwa kinerja saya dalam pekerjaan tidak lagi mendefinisikan saya. My work does not define me. Itu membebaskan saya, itu free me untuk tidak lagi menginginkan persetujuan dari teman-teman saya. I don't need to seek approval from my friends. Saya bebas untuk menikmati hubungan sama teman-teman saya. It doesn't define me. Itu tidak mendefinisikan saya lagi. Jadi Super Teens yang ada di sini, seluruh Nusantara, seperti saya sudah jelaskan kepada kalian,
Saya ada pertanyaan untuk kamu. Dari siapa sumber identitas kalian? Di mana kamu cari identitas? Meskipun saya telah menjadi murid sekarang selama 10 tahun kira-kira, saya masih perlu memperbaiki identitas saya dan terus mengingatkan diri saya siapa saya di mata Tuhan. Waktu kita tahu siapa diri kita di mata Tuhan, maka Anda juga akan tahu mengapa kita ada di sini. Tujuannya seperti apa di dalam dunia ini. Identitas kita memberi kita tujuan di dalam hidup. Our identity leads to purpose. Apakah kalian di sini Super Teens menjalani hidup kalian untuk menyenangkan Tuhan yang super? Jika identitasmu ada di dalam Kristus, apakah kamu menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan? Are you living a life to please God? Kalau your identitas di dalam Yesus, apakah kalian living a life to please God? Saya ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalian menggunakan waktu luangmu? How do you use your free time? Ketika kamu tidak mengerjakan tugas sekolah atau spend time sama keluarga, bagaimana menggunakan waktu luangmu? Memang enak dan menyenangkan kalau bisa bersantai, bersenang-senang dengan teman, dan bermain game. Tapi apakah kita menghabiskan semua waktu luang kita untuk bermain video game? Apakah itu tujuan yang Yesus ingin kita jalani? Itukah tujuan Tuhan memberi kamu identitas baru ini? Is that the reason God is giving you this new identity supaya kamu bisa spend semua waktu luangmu bermain video game? Saya mau tanya, apakah kalian konsisten dalam quiet time, saat teduh, dan dalam prayer life, hidup doa? Apakah kalian konsisten dalam membangun hubungan dengan teman-teman supaya kalian bisa berbagi identitasmu dari Tuhan dengan teman-teman kalian? Ingatlah, Super Teens, bahwa kita adalah domba dan kita telah diberi identitas dan tujuan oleh gembala kita. Dan bahwa gembala ini sangat mencintai kita dan memberikan nyawanya untuk kita. Hidup kita harus mencerminkan identitas dan tujuan kita. Jadi akhirnya kita adalah domba, kita diberi nama, dan kita ditebus, kita redeemed. Seperti saya baca tadi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus jelaskan di sini bahwa Yesus bukanlah orang yang disewa, a hired hand. Dia bukan seorang yang terima gaji untuk membantu kita. Itu bukan the relationship, itu bukan hubungan yang Yesus mau membangun sama kita. Ini bukan hubungan yang transactional, yang seperti transaksi. Itu bukan the relationship Yesus mau membangun sama kita. Do you know, apakah kalian tahu bahwa Yesus adalah gembala yang memberi, yang bersedia mati untuk kita? Itu gembala yang baik. Gembala yang bisa mati untuk Anda. Pikirkan itu sebentar. Itu Yesus. Mendapatkan identitas kita dari keluarga adalah satu hal. Karena mereka melahirkan dan membesarkan kita. Tapi pikirkan siapa gembala ini. Dia rela memberikan nyawanya sendiri untuk dombanya. Itu seharusnya membuat kita merasa sangat-sangat aman. Sangat aman dalam kasih Tuhan. Dia bukan orang sewaan yang melarikan diri saat serigala datang. Dia bersedia turun ke dunia ini dan mati untuk menyelamatkan dombanya dan memberi mereka identitas dan tujuan. Yesus mati untuk identitas baru kalian. Betapa amannya kita dapat merasakan bahwa Tuhan sendiri
sangat-sangat mencintai kita. Yesus mati demi identitasmu agar kamu menjalani hidup baru. Apakah kalian menghargai identitas barumu? Mengapa kita perlu mencari lebih jauh untuk harga diri? Mengapa kita perlu menciptakan identitas kita sendiri ketika Tuhan alam semesta mengatakan Dia sangat mencintai kita? Dia akan menyerahkan putranya sendiri agar kita tidak kehilangan. Wow. Tidak ada orang lain di dunia ini yang akan mencintaimu seperti yang dilakukan oleh gembala yang baik, Yesus. Saya mau bicara tentang social media. Saya tidak ada sosmed sebenarnya. Saya ada Instagram, tapi saya tidak pakai seringkali. Saya tidak ada TikTok. Tapi sosmed itu itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi cara bagaimana kita pakai sosmed itu yang mungkin bisa menjadi buruk dalam hidup kita. Kalau sosmed itu sesuatu yang mengkontrol kamu, karena kamu harus buka dan lihat apa yang teman-teman lakukan. Pakai baju apa, berjalan kemana, mau makan apa. Saya harus juga seperti itu. Saya harus ikut seperti itu. Supaya saya juga ada identitas yang bagus. Itu bahaya untuk hidup rohani kita. Kenapa kita perlu mencari nilai dari orang lain di dunia ini? Kita tidak perlu mencarinya dari teman-teman ataupun dari pacarnya. Kami tidak butuh itu dari pun orang tua kami. Tidak salah untuk punya pacar atau mau berprestasi dan menjadi yang terbaik dalam tugas sekolah Anda. Itu sesuatu yang bagus. Tapi Tuhan tidak mau kita menemukan harga diri kita dari hal-hal baik itu. Super Teens, di mana kalian bisa cari identitas yang paling secure, paling membumi, paling aman? Ya, itu di dalam Yesus. Di sini, di dalam gereja ini adalah tempat di mana kamu bisa merasa paling secure. Di mana kamu bisa benar-benar cari identitas yang asli dan yang benar. Kamu nggak usah lagi cari yang salah di dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah persiapkan identitas yang benar untuk kalian. Ingatlah bahwa kita adalah domba. Kita tidak mandiri. Kita perlu gembala. Kita diberi nama dari gembala yang baik Yesus. Dan akhirnya kita ditebus. Kita ada gembala yang bersedia mati untuk kita supaya kita bisa merasa sangat-sangat aman di dalam identitas ini. Saya mau Sonia sekarang istri saya sharing juga tentang topik ini. Dan dia seorang yang bertumbuh di dalam gereja. Dia adalah seorang kingdom kid. Saya tidak seorang kingdom kid karena saya menjadi murid waktu saya di kuliah. Saya dari United Kingdom, jadi saya United Kingdom Kid. Tapi dia memang Kingdom Kid asli. Dan dia mau sharing hidup dia juga. Sonia? Ya. Silakan. Ya, makasih. TJ lebih hebat bahasa Indonesia ya, so please be patient with me. Thank you guys for having me. So, yes, sebelumnya saya adalah seseorang yang impulsif dan pemimpin oleh emosi saya. So, waktu saya melihat sesuatu yang menarik, saya izin karena itu membuat saya bersemangat, ingin disukai secara online atau merasa bahagia atau berpenampilan tertentu, misalnya baju, musik, konser keren gitu dan lain-lain. Saya ingat waktu saya masih di sekolah, ada
MSN itu sebelum WA, kadang-kadang aku chat sampai jam 3 pagi. Saya akan merasa sangat senang setiap kali teman-teman saya tertarik pada saya, tahu tentang saya. Tapi kemudian hari berikutnya saya ingin perhatian, suka lagi setiap hari saya ingin diisi oleh orang-orang. Tapi keesokan harinya saya akan bangun dan menginginkan lebih seperti addiction. Bahasa Indonesia kecanduan. Di dunia kita saat ini, kita dikelilingi oleh kecanduan. Tahukah Anda bahwa media sosial, TV, bahkan drama Korea, saya tahu ada banyak orang di sini suka Korean drama ya, memiliki orang-orang yang bekerja untuk mereka hanya untuk membantu penontonnya agar kecanduan. Dan di mana ia meninggalkan kita begitu kosong, tanpa identitas dan menginginkan lebih. Ini seperti drugs, narkoba, ya. So sangat bahaya gitu. Dunia mau kita addicted to media sosmed. So ketika Tuhan datang ke dalam hidup saya harus melihat bahwa kalau saya percaya Tuhan menciptakan saya, Dia tahu bagaimana saya berfungsi dengan baik. Dia ingin saya membangun hidup saya untuk tahun-tahun mendatang dan kekekalan. Bukan hanya besok. Waktu saya menjadi murid, saya banyak hal yang perlu saya ubah. Tetapi intinya bukanlah bahwa kita sempurna, tetapi kita berakar pada identitas kita. Verse ini banyak membantu saya ketika saya masih remaja. Saya tulis ini samping tempat tidur saya. Aku masih ingat pertama kali saya membaca ini. TJ. Oke, 2 Korintus chapter 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ingat saya ingat saat remaja, teman saya adalah segalanya. Persetujuan mereka sangat berarti bagi saya, impian mereka, etc. So, tapi sekarang hanya 8 tahun kemudian mereka mengalami depresi, kecemasan, kesepian, dan hal-hal yang kita pedulikan menjadi tidak penting sekarang. Terus sampai sekarang teman-teman WA aku minta nasihat, bukan karena aku, tapi karena
Tuhan. Tuhan kasih identitas aku. Jika kita jadi kita tidak harus berakar pada persetujuan orang, apa yang harus kita berakar? Efesus 3. Oke, Efesus pasal 3, 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amen. So, luar biasa itu. Saya suka memikirkan identitas saya dengan Tuhan sebagai gunung es. Tunggu. Di mana foto? Ini gunung es. Itu terus menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih dalam jika kondisinya benar. Namun jika kondisinya salah, maka akan menyusut dan semakin dangkal. Jangan pernah menyerah dalam persekutuan. Orang lain membantu saya melihat identitas saya, dan kemudian saya secara pribadi bertumbuh lebih dalam dengan Tuhan. Gunung es bagus ilustrasi untuk ini juga. Puncak gunung es itulah yang bisa dilihat orang. Sisanya adalah apa yang tidak bisa dilihat orang. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sedalam dan pribadi ini? So agar identitas kita lengkap di dalam Tuhan, kita perlu melihat siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah orang atau benda, kita akan pergi ke gereja, tetapi pemahaman kita tentang kasih Tuhan tidak akan pernah menjadi pribadi. Saya pergi ke gereja sepanjang hidup saya, dan saya adalah putri seorang pendeta, tetapi saya tidak pernah memahami kasih Tuhan sampai saya mengalaminya secara pribadi. Sister di sini, marilah menjadi wanita yang tidak hidup hanya untuk hari esok atau untuk Tuhan depan yang akan kosong. Mari hidup selamanya. Aku ada pertanyaan untuk refleksi. TJ. Saya akan sharing pertanyaan buat kalian untuk refleksi. Tulis ini. Kamu bisa tulis ini kalau mau refleksi tentang ini nanti. Homework. Ini homework untuk sisters. Ini tugas untuk sister atau brother juga? Oh, cuma mungkin sister. Brother juga ya. Brother bisa juga. Bisa kan, pertanyaan satu, saya tidak tulis sebenarnya, tapi mungkin nanti saya kirim. Bisakah saya menghabiskan 30 menit dengan Tuhan tanpa melihat ponsel saya? Wow. 2, apakah saya kecanduan? 3, apakah saya tahu bagaimana memiliki saat-saat teduh yang dalam yang dapat mengubah hidup saya? 4, atau apakah saya bergantung pada orang? 5, dapatkah saya melakukan percakapan mendalam dengan teman-teman saya di gereja tentang Tuhan dan bukan hanya TikTok, selfie, atau Instagram? Akhirnya, apakah saya sedih tentang sesuatu atau dalam dosa yang belum saya akui, yang menghentikan saya untuk merasa aman dan bebas dalam kasih Tuhan? Itu adalah pertanyaan buat kita untuk merefleksi. Saya stop sharing. Dan semoga ini bisa membantu
kalian Super Teens. Saya sangat-sangat bersyukur saya bisa sharing hari ini buat kalian. Semoga ini bisa membantu kalian untuk pikir lagi lebih dalam tentang topik ini, identitas. Apakah kalian ada identitas di dalam Yesus atau masih cari di dalam dunia ini? Terima kasih semuanya di sini buat waktu. Saya akan closing di dalam doa ya. Jadi mari kita doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Saya bisa sharing tentang topik ini, tentang identitas. Saya tahu bahwa ini salah satu topik yang sangat-sangat sulit buat saya dulu karena saya cari identitas di dalam dunia, di dalam pencapaian, di dalam karir, di dalam apa yang orang lain dipikirkan tentang saya. Tapi saya bersyukur Bapak bahwa Engkau bisa bantu saya menjadi Kristen, bisa punya identitas yang baru yang saya harus melanjutkan di dalam identitas ini. Saya berdoa bahwa untuk Super Teens di sini yang mungkin ada yang besarkan di dalam gereja, mungkin ada yang tidak di luar gereja, mungkin ada teman-teman di sini. Saya berdoa bahwa identitas ini sebagai orang Kristen memang bisa menjadi jelas untuk semua di sini. Jelas tentang begitu aman, begitu membumi, begitu luar biasa identitas ini adalah. Terima kasih buat hari ini. Saya berdoa untuk acara ini bisa lancar dan kita bisa belajar banyak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.